Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Perjalanan itu terasa begitu panjang hingga membuat Nadia, yang duduk di kursi belakang dengan kedua lengan terlipat di dada, mulai merasa tidak sabar. Jalanan yang sepi semakin memperkuat kesan bahwa mereka benar-benar berada di wilayah pedesaan, seperti yang dikatakan Sarah sembari memperhatikan peta. Fikri, yang duduk di samping Nadia, hanya terkekeh kecil sambil memutar botol air di tangannya. Kesunyian itu justru membuat suasana terasa lebih menyeramkan, seolah mereka sedang masuk ke dalam adegan film horor. Citra, yang duduk di antara Nadia dan Fikri, merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya setelah mendengar komentar tersebut. Ia merasa ucapan itu terlalu berani diucapkan di tengah perjalanan yang belum selesai, karena bisa saja memperkeruh suasana. Fikri mencoba meredakan ketegangan dengan mengatakan bahwa semua hanya gurauan. Menurutnya, tidak ada yang perlu ditakuti selama mereka bersama-sama. Di bagian depan, Aris bersandar di kaca jendela, mendengarkan obrolan mereka dengan mata setengah terpejam. Ia meminta agar cerita-cerita menyeramkan disimpan untuk nanti saja, saat mereka sudah sampai tujuan, karena rasa kantuk mulai menguasainya. Bayu tiba-tiba memperlambat laju mobil, karena di depan tampak sebuah persimpangan. Di sisi jalan, tampak papan petunjuk yang sudah rusak. Papan kayu itu miring, dengan tulisan yang sebagian besar memudar, membuat arah tujuan menjadi tidak jelas. Mereka pun kebingungan menentukan arah yang benar, karena tidak ada sinyal dan petunjuk arah tampak membingungkan. Sarah memperhatikan papan tersebut dengan seksama, namun pelang yang semestinya menunjukkan arah sudah rusak tanpa tulisan yang bisa dibaca. Nadia mulai merasa khawatir, karena jika pelang itu rusak, berarti jalan tersebut jarang dilalui. Aris mengangguk setuju untuk memilih jalur kanan, karena tampak lebih jelas. Namun Fikri punya pendapat lain. Menurutnya, jalan di sebelah kiri tampak lebih lebar. Bayu pun akhirnya memutuskan membelokkan mobil ke kiri, mengikuti jalan tanah yang semakin lama semakin sempit dan dipenuhi semak serta pepohonan lebat di kedua sisinya. Perasaan aneh mulai muncul. Citra mulai merasa tidak nyaman, terlebih melihat suasana yang semakin sunyi. Nadia juga merasakan hal serupa, karena jalan yang awalnya biasa saja kini berubah menjadi jalur yang seolah tidak pernah dilewati. Rumput tumbuh tinggi, dan Sarah mulai meragukan apakah mereka berada di jalur yang benar. Ia khawatir jika harus putar balik akan membuang waktu lebih banyak, meskipun perasaan tidak tenang terus menghantuinya. Fikri mencoba tetap tenang, bersikap santai dan menganggap semua ini sebagai petualangan seru. Bayu menatapnya tajam karena merasa Fikri justru memperkeruh suasana. Lalu, mobil mulai menunjukkan tanda-tanda bermasalah. Mesin yang semula berjalan lancar kini tersendat-sendat dan akhirnya mati total. Bayu segera mencoba menyalakan ulang mesin, tetapi gagal. Ia pun keluar mobil untuk memeriksa mesin, diikuti Aris. Begitu kap mobil dibuka, asap tebal keluar dan membuat mereka terbatuk-batuk. Kekhawatiran mulai terasa nyata. Nadia melirik keluar jendela, melihat hutan yang kini tampak lebih suram meskipun hari masih siang. Citra menggigit bibir bawahnya karena merasa tempat itu terlalu sepi dan mulai menimbulkan rasa tidak nyaman. Sarah mencoba menenangkan Citra, meyakinkan bahwa ini hanya masalah mesin yang sebentar lagi bisa diatasi. Namun, Aris dan Bayu kembali ke dalam mobil dengan wajah serius. Menurut Bayu, mesin mobil mengeluarkan asap karena usianya yang sudah cukup tua. Mereka harus menunggu hingga mesin dingin sebelum bisa mencoba menyalakan kembali. Saat ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan, Aris hanya mengangkat bahu karena tidak yakin. Malam mulai mendekat, dan mereka mulai merasa cemas. Salah satu dari mereka menyarankan untuk berjalan kaki guna mencari bantuan atau perkampungan terdekat. Usulan itu langsung ditolak karena dianggap terlalu berisiko. Tidak ada yang berani mengambil keputusan, suasana hening dan mencekam mulai menyelimuti. Angin berhembus pelan, membawa suara gesekan dedaunan yang terdengar seperti bisikan.
Bayu kembali mencoba menyalakan mesin, namun tetap gagal. Gerimis mulai turun. Sarah segera mengajak semua masuk kembali ke dalam mobil. Citra terburu-buru menutup pintu, namun suasana di luar semakin gelap dan menakutkan. Nafas Bayu mulai tersengal, matanya membelalak ketakutan. Sementara itu, Citra yang berdiri di depan tenda hanya mampu membeku. Hujan membasahi tubuhnya, tangannya gemetar saat mencoba menutup resleting tenda. Namun bukan rasa dingin yang membuat tubuhnya menggigil, melainkan karena sosok mengerikan yang baru saja dilihatnya. Sepasang kaki menggantung di hadapannya, berlumuran darah dan melayang begitu saja. Sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan bayangan wajah seorang pria dengan leher yang tampak patah. Citra terjatuh, matanya masih melotot karena bayangan itu terus membayangi pikirannya. Ketakutan mulai menjalar. Citra mengatakan bahwa ia melihat sesuatu di atas tenda. Sarah yang sedari tadi berusaha menenangkan, segera meraih tangan temannya dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Citra menjelaskan bahwa ia melihat sepasang kaki menggantung di atas tenda, meskipun tidak yakin apakah itu benar-benar manusia. Wajah Fikri yang biasanya tenang kini berubah pucat. Ia mulai mempertanyakan apakah Citra hanya melihat bayangan atau berhalusinasi. Namun Aris dengan suara keras meminta semua diam dan tetap tenang. Ia mengusulkan agar mereka keluar dan memeriksa bersama-sama, tapi Citra menolak keras. Ia ketakutan dan menarik lengan Sarah, memohon agar mereka tidak keluar. Sarah mencoba menenangkannya, berjanji tidak akan keluar jika memang Citra tidak mengizinkan. Namun, mereka juga tidak bisa diam begitu saja tanpa tahu apa yang sedang terjadi di luar. Bayu menduga bahwa mungkin itu hanyalah binatang liar, mengingat mereka berada jauh dari pemukiman. Namun, Citra yakin bahwa yang ia lihat bukanlah monyet atau binatang lainnya. Kilatan petir sempat memperlihatkan wajah sosok tersebut. Wajah seorang pria dengan leher yang patah dan mata kosong berongga, membuatnya gemetar hebat. Semua mulai terdiam, tenggelam dalam ketakutan yang sama. Bayu mencoba mengalihkan suasana dengan mengusulkan agar mereka tidur lebih awal dan berharap keesokan paginya mobil bisa kembali menyala. Ia menyarankan untuk tidak memaksakan diri keluar atau melanjutkan perjalanan malam ini karena terlalu berisiko. Akhirnya semua mengangguk setuju. Malam kian larut. Hujan telah reda, namun keheningan yang ganjil menyelimuti area sekitar. Bahkan suara binatang malam pun seolah menghilang. Citra belum bisa tidur. Ia berbalik dan berkata kepada Sarah bahwa malam ini terasa sangat panjang. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di luar tenda. Citra dan Sarah saling menatap dengan wajah tegang. Bayu dan Nadia yang terbangun pun bertanya pelan tentang suara yang baru saja mereka dengar. Citra memberi isyarat agar mereka diam. Suara itu terdengar kembali, kali ini disertai dengan geraman mengerikan. Nadia memberanikan diri mengintip dari celah kecil resleting tenda yang dibuka sedikit. Matanya membelalak saat melihat sesuatu di luar. Sosok besar tampak mengintai mereka dari balik semak. Sarah memberikan isyarat agar semua tetap diam. Dengan perlahan, ia meraih senter yang tergeletak di samping, lalu membuka resleting tenda sedikit lebih lebar. Cahaya dari senter itu menembus pekatnya malam, tetapi tak ada apapun yang terlihat di luar sana. Bertentangan dengan apa yang dikatakan Nadia, suasana di luar tampak kosong. Meskipun begitu, Sarah tetap berusaha menenangkan pikirannya sendiri, meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, rasa dingin yang menyusup melalui celah-celah tenda membuat tubuhnya merinding. Sarah kemudian menoleh ke arah Nadia dan bertanya dengan ragu, apakah benar telah melihat sesuatu. Nadia mengangguk pelan, dan wajahnya terlihat pucat. Ia tampak yakin dengan penglihatannya. Aris, yang mencoba tetap tenang meski kekhawatiran mulai tampak di raut wajahnya, bergumam bahwa tidak perlu panik lebih dulu. Ia berspekulasi bahwa mungkin hanya binatang liar yang melintas. Namun Fikri, dengan nada sarkastik yang diselimuti ketegangan,
mempertanyakan kemungkinan tersebut. Menurutnya, suara langkah yang terdengar sebelumnya terlalu berat untuk sekadar binatang liar. Tatapannya terus mengarah ke resleting tenda yang masih terbuka sedikit, seolah waspada akan kemunculan sesuatu yang tak diinginkan. Bayu, yang duduk di sudut tenda sambil memeluk lututnya, berusaha menenangkan semua orang. Ia mengingatkan agar tidak bertindak gegabah dan jika memang ada sesuatu di luar, mereka sebaiknya menghadapinya bersama-sama, tidak sendirian. Citra, yang sejak tadi hanya diam, tiba-tiba menarik lengan Sarah dengan cemas. Ia merasa bahwa mereka tidak bisa bertahan lebih lama di tempat itu. Kenangan akan penampakan sepasang kaki di atas tenda semalam masih menghantui pikirannya, dan kini ditambah dengan suara langkah mencurigakan. Ia mengusulkan agar mereka melanjutkan perjalanan, meskipun malam masih sangat larut. Sarah menatap Citra dengan tajam. Ia merasa bahwa berjalan di tengah malam adalah keputusan yang terlalu berbahaya, dan menyarankan agar mereka menunggu hingga pagi tiba. Namun, sebelum perdebatan semakin panjang, suara langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini jauh lebih jelas, seperti ada seseorang yang sengaja menginjak ranting-ranting kering dengan keras. Semua yang berada di dalam tenda langsung terpaku, menahan napas, menyadari bahwa suara itu bukan sekadar ilusi. Sarah mengangkat senter dan menawarkan diri untuk memeriksa keadaan di luar, seraya menunggu siapa yang akan ikut bersamanya. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang memberikan respon. Bahkan Aris, yang selama ini dikenal paling berani, hanya menelan ludah dan menghindari tatapan Sarah. Dengan napas panjang, Sarah akhirnya memutuskan bahwa mereka tidak perlu keluar. Namun, mereka semua harus berjaga sampai pagi datang. Malam itu pun berlalu dalam ketegangan yang tak pernah mereda. Keesokan paginya, tepat setelah fajar menyingsing, mereka segera berkemas dan meninggalkan tempat tersebut dengan langkah tergesa. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin bertahan lebih lama di hutan itu. Namun, saat kembali ke mobil yang sejak kemarin mereka parkir di tepi jalan, harapan kembali pupus. Mobil itu tetap tidak mau menyala. Fikri bertanya dengan nada frustrasi apakah mobil benar-benar tidak bisa dihidupkan, dan Bayu mencoba menyalakan mesin lagi. Hasilnya tetap sama. Bayu mengaku tidak mengerti mengapa mobil mendadak rusak, karena saat dicek di pagi hari, mesin masih bisa menyala. Citra mulai panik, merasa terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar. Mereka tidak bisa kemana-mana jika kendaraan tidak bisa digunakan. Bayu mencoba menenangkan, menyarankan agar mereka mencari bantuan saja mumpung hari masih pagi. Ia yakin pasti ada seseorang yang bisa menolong jika mereka menemukan permukiman terdekat. Sarah mengangguk cepat, menyetujui ide untuk berjalan kaki. Ia mengingat bahwa desa tempat tinggal Paman Aris seharusnya tidak terlalu jauh dari lokasi mereka. Aris akhirnya setuju, meskipun terlihat berat. Ia menyarankan agar mereka hanya membawa barang-barang penting dan meninggalkan sisanya di mobil, dengan niat akan kembali setelah mendapatkan bantuan. Dengan langkah berat namun penuh harapan, mereka mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang terasa semakin asing. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di sebuah desa kecil yang tampak seperti telah ditelan waktu. Citra ragu apakah itu desa milik paman mereka, sementara Sarah juga merasa bahwa desa itu tidak sesuai dengan ingatannya. Ia merasa bahwa desa Paman Teja seharusnya tidak terpencil seperti ini, dan jalannya pun sudah seharusnya beraspal lebar. Desa itu dipenuhi rumah-rumah tua dari kayu dengan dinding lapuk dan atap nyaris roboh. Semua pintu tertutup rapat, dan beberapa di antaranya dihiasi simbol-simbol aneh yang terukir kasar di permukaannya. Fikri menunjukkan salah satu simbol tersebut, dan Sarah mulai merasa tidak nyaman berada di sana. Nadia menggenggam lengan Sarah dengan kuat, menunjukkan ketakutannya. Sarah mencoba tetap tenang dan mengajak mereka untuk hanya melewati desa tersebut. Namun, saat mereka menyusuri jalan utama, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan suara hewan pun tidak terdengar. Desa itu terasa seperti tempat yang telah mati. Tiba-tiba hujan deras mengguyur mereka, memaksa semuanya mencari perlindungan.
Mereka berlarian menuju salah satu rumah di ujung desa yang terlihat sedikit lebih kokoh dibandingkan yang lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk menunggu hujan reda di sana. Sayangnya, hingga sore menjelang, hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Citra mengeluh, tidak ingin tidur di tempat itu karena merasa rumah kosong semacam itu terlalu menyeramkan. Aris menanggapi dengan santai, mengatakan bahwa jika tidak ingin kehujanan, maka pilihan mereka hanya tinggal bertahan di rumah itu. Sarah pun menyorotkan senter ke dalam rumah, memastikan keadaannya sebelum mereka masuk. Rumah itu terasa lembab dan pengap, dengan bau apek yang menyengat. Mereka hanya berencana bertahan semalam saja, dan keesokan harinya langsung melanjutkan perjalanan. Malam pun datang, dan mereka mencoba tidur di lantai kayu yang keras. Namun tak seorang pun benar-benar bisa terlelap. Di tengah malam, suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini sangat jelas dan terdengar seperti mengelilingi rumah. Nadia berbisik panik bahwa suara itu kembali. Sarah meminta semua tetap diam, matanya awas memperhatikan arah pintu. Ia meraih senter dan mengarahkannya ke sumber suara, namun tidak menemukan apapun di luar. Langkah kaki itu berhenti, namun digantikan oleh bisikan samar yang tidak bisa mereka mengerti. Fikri, dengan suara berat, berkomentar bahwa itu pasti bukan suara angin. Kemudian, terdengar pula suara tangisan dari kejauhan, lirih namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. Bayu, dengan wajah pucat, berkata bahwa mereka harus meninggalkan tempat itu. Sarah dengan tegas menolak, merasa bahwa keluar rumah di tengah malam justru lebih berbahaya. Bayu yang duduk di sudut ruangan mendadak tersentak. Matanya membelalak menatap ke salah satu sudut, dan ia berbisik bahwa ia melihat sesuatu di sana. Semua menoleh, namun tidak menemukan apa-apa. Aris menegurnya, merasa Bayu hanya menambah ketakutan. Namun Bayu bersikeras bahwa ia melihat bayangan hitam besar yang berdiri di sudut ruangan. Sebelum siapapun sempat bereaksi, Nadia tiba-tiba berteriak kencang. Tubuhnya menegang dan kemudian jatuh ke lantai. Sarah segera mendekati, panik melihat kondisi temannya. Nadia mulai meracau dengan suara berat dan asing. Ia menyebut bahwa desa itu adalah kuburan, bahwa semua penghuninya telah mati. Sarah mencoba mengguncangnya, mencoba mendapatkan penjelasan dari apa yang dimaksud. Namun Nadia tidak merespon. Ia terus berbicara dalam bahasa yang tidak mereka pahami, matanya kosong menatap langit-langit. Dengan suara pelan namun jelas, Nadia menyebut bahwa mereka membakar seseorang, dan ia bersumpah tidak akan pernah ada kedamaian di tempat itu. Aris bertanya siapa yang dimaksud, dan Nadia menunjuk ke arah luar rumah. Di sana, di bawah guyuran hujan, tampak bayangan berdiri. Tidak jelas apakah itu pria atau wanita, namun yang pasti, mereka semua tahu bahwa sosok itu bukan manusia. Nadia mulai tertawa pelan, lalu berbisik bahwa yang tinggal akan mati. Ucapan itu diulangnya, membuat suasana semakin mencekam. Sarah menampar pipi Nadia, berharap bisa menyadarkannya. Tubuh Nadia tiba-tiba diam, matanya terpejam seperti tertidur. Citra yang duduk di sudut ruangan mulai menangis. Ia bertanya kepada Sarah, apakah yang berada di hadapannya masih Nadia, karena perilakunya kini sangat berbeda. Bayu mencoba menenangkan, meskipun suaranya terdengar lemah. Ia mendekati Sarah dan mencoba membantu membangunkan Nadia. Fikri mulai mengeluh, merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Fikri meyakini bahwa mereka tidak seharusnya berada di desa aneh itu. Ia menyimpulkan bahwa ucapan Nadia tentang kematian adalah pertanda buruk, dan meminta semua untuk pergi saat itu juga. Sarah membentaknya agar tidak panik, namun Fikri tidak bisa tenang. Ia mondar-mandir, tubuhnya gemetar. Ia menolak untuk mati di tempat seperti itu. Citra ikut panik, namun menolak meninggalkan Nadia dalam kondisi seperti itu. Aris yang sejak tadi diam akhirnya berdiri. Ia meminta semua menenangkan diri, karena kepanikan hanya akan membuat segalanya makin buruk.
Ia menawarkan diri untuk menggendong Nadia ke ruangan lain yang lebih hangat. Mereka sepakat untuk bertahan malam itu, dan akan mencari jalan keluar dari desa secepat mungkin esok pagi. Sarah menambahkan bahwa mereka semua harus bergantian berjaga malam itu, dan tidak boleh ada yang tertidur. Jika sesuatu terjadi, mereka harus siap bertindak. Meskipun semua mengangguk setuju, namun jelas terpancar ketakutan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Malam semakin larut. Angin malam menyusup masuk melalui celah-celah dinding kayu, menciptakan suasana yang makin mencekam. Sarah duduk di dekat pintu, menggenggam senter di tangannya dengan erat. Wajahnya murung dan gelisah, pikirannya kalut, dipenuhi berbagai pertanyaan yang belum terjawab mengenai apa yang sebenarnya terjadi di desa itu. Suara garukan pelan mendadak terdengar dari arah pintu. Bayu, yang duduk tak jauh dari sana, memperhatikan suara itu dengan napas tertahan. Ia membisikkan sesuatu kepada Sarah, menunjukkan bahwa dirinya juga mendengar suara aneh tersebut. Sarah merespons dengan anggukan kecil, menatap ke arah pintu dengan mata penuh kewaspadaan. Suara garukan itu kini terdengar lebih jelas, menyerupai kuku yang menggores kayu secara perlahan. Bayu berbisik lagi, tubuhnya mulai gemetar, meyakini bahwa sesuatu sedang berada di luar. Sarah segera menyalakan senter dan mengarahkan cahaya ke arah celah kecil di bawah pintu, namun tidak ada apapun yang terlihat. Ia berdiri perlahan dan memberi isyarat pada Bayu agar tetap diam. Dengan langkah hati-hati, Sarah mendekati pintu. Tangannya nyaris menyentuh pegangan ketika suara garukan itu tiba-tiba berhenti. Bayu, yang semakin panik, bertanya mengapa suara itu menghilang. Sarah tidak menjawab. Ia memilih membuka pintu perlahan, membiarkan cahaya dari senter menembus kegelapan yang membeku di luar. Tak tampak apapun selain gelap dan angin malam yang menusuk kulit. Ia bergumam pelan, menyadari bahwa tidak ada satu makhluk pun di sana. Pintu pun segera ditutup dan dikunci dengan rapat. Namun saat ia berbalik, entah bagaimana, wajah Nadia sudah berada tepat di hadapannya. Keberadaannya yang tiba-tiba membuat jantung Sarah berdetak lebih cepat. Dengan suara pelan yang nyaris seperti bisikan, Nadia mengucapkan sesuatu yang mengerikan, sebuah peringatan agar mereka segera pergi sebelum semuanya terlambat. Keesokan paginya, ketegangan masih menyelimuti suasana. Wajah-wajah di sekitar terlihat kusut dan penuh kecemasan, terutama Nadia yang tampak sangat lemah setelah kejadian semalam. Fikri, meski tampak lelah dan sempat menguap, mencoba bertanya mengenai rencana mereka selanjutnya. Bayu segera menyampaikan niatnya untuk meninggalkan desa itu secepat mungkin. Baginya, arah tidak lagi penting, yang penting hanyalah menjauh dari tempat mengerikan tersebut. Sarah menyetujui dengan mantap. Tempat itu terlalu aneh dan tidak masuk akal untuk terus ditinggali. Ketika mereka keluar dari rumah, langkah mereka langsung terhenti oleh pemandangan mengerikan di depan mata. Sebuah tengkorak manusia tergantung di batang pohon besar tak jauh dari rumah. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama tengkorak itu tergantung di sana. Citra, melihatnya, langsung berteriak histeris dan berlari ke belakang Sarah sambil menangis terseduh. Ia tidak mampu menyembunyikan rasa takut dan jijiknya. Sarah, yang juga ketakutan, berusaha menenangkannya meski tangan dan suaranya sendiri sudah gemetar hebat. Fikri yang berdiri di belakang melangkah mundur, menyadari bahwa ini benar-benar tidak masuk akal. Aris dengan suara yang nyaris putus asa mendesak semua orang untuk segera pergi dari sana, tak peduli kemana arah yang dituju. Namun sebelum benar-benar meninggalkan tempat itu, pandangan Bayu tertumbuk pada sebuah buku tua yang tergeletak di meja kayu di teras salah satu rumah kosong. Ia segera memanggil Sarah dan menunjukkan temuan tersebut. Sarah mengambil buku itu dan memeriksanya. Meskipun halaman-halamannya sudah usang, tulisan di dalamnya masih bisa dibaca. Citra, yang masih menangis, bertanya dengan suara bergetar tentang isi buku tersebut. Sarah membaca beberapa halaman pertama dan wajahnya seketika memucat. Buku itu ternyata adalah buku harian seseorang, kemungkinan milik warga desa yang pernah tinggal di sana bertahun-tahun silam.
Aris bertanya dengan nada cemas, walaupun dari wajahnya terlihat jelas bahwa ia tidak yakin ingin tahu isinya. Sarah mulai membaca dengan suara pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Isi buku itu mengungkapkan ketakutan yang mulai melanda seluruh warga sejak mereka memutuskan untuk menghakimi Mbah Wirya dan membakarnya hidup-hidup. Setelah peristiwa itu, desa tidak pernah sama lagi. Sang penulis buku mengaku masih mengingat sumpah Mbah Wirya menjelang kematiannya. Sumpah bahwa desa ini tak akan lagi mengenal ketenangan. Warga memang sangat kejam. Mereka mengikat lelaki tua itu di sebuah dahan dan membakarnya tanpa belas kasih. Bahkan setelah mati pun, tidak ada pemakaman layak yang diberikan. Bagi warga, Mbah Wirya tidak pantas diberi penghormatan, karena ia dianggap sebagai pendosa. Sejak saat itulah, penulis mengaku setiap malam selalu terdengar langkah-langkah kaki dan muncul sosok tubuh hangus yang berdiri di depan rumah, menatap dengan mata penuh dendam. Sarah membuka halaman berikutnya. Beberapa bagian tulisannya sudah pudar dan sulit dibaca. Namun masih dapat diketahui bahwa dulu, Mbah Wirya adalah seorang dukun yang sangat ditakuti. Seiring usia yang menua, ia memutuskan berhenti dan bertobat. Namun warga mulai curiga saat desa dihantam berbagai penyakit aneh dan kematian yang janggal. Mereka mulai berasumsi bahwa Mbah Wirya kembali ke jalan sesat, dan untuk memperkuat ilmunya, ia menumbalkan banyak orang. Kecurigaan itu menyebar seperti wabah. Kebencian merata. Saat sawah gagal panen dan anak-anak jatuh sakit, warga menyalahkannya. Mereka akhirnya menangkap Mbah Wirya, menyiksa, lalu membakarnya di dekat lapangan desa. Namun sebelum ajal menjemput, ia bersumpah bahwa dendamnya akan kekal, dan desa ini akan menjadi kuburan massal. Siapapun yang menetap, akan mati. Semua terdiam saat Sarah menyelesaikan bacaannya. Ketegangan semakin menjadi, dan tak seorang pun berani membuka suara. Bayu kemudian menyimpulkan bahwa mungkin inilah maksud Nadia semalam. Sarah mengangguk pelan, mengiyakan bahwa sosok Mbah Wirya kemungkinan besar masih menghantui desa tersebut. Citra yang wajahnya pucat pasi pun bertanya, apakah itu berarti makhluk tersebut masih ada di sekitar? Tiba-tiba, pintu rumah berderit pelan seperti terdorong dari luar. Semua kepala menoleh secara bersamaan. Napas tertahan. Fikri menatap Sarah dan bertanya dengan suara penuh ketegangan. Sarah tak menjawab. Ia hanya menatap pintu yang perlahan terbuka, memperlihatkan kegelapan pekat di luar yang terasa begitu mengancam. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki berat yang berjalan perlahan namun pasti. Aris, tanpa pikir panjang, menarik tangan Sarah, mengatakan bahwa mereka harus segera pergi. Citra, yang sudah menangis sejak tadi, bertanya dengan panik kemana mereka harus pergi, karena setiap jalan yang ditempuh selalu membawa mereka kembali ke tempat semula. Aris menjawab dengan nada tinggi, menandakan frustasi yang tak lagi bisa ditahan. Ia berdiri paling dekat dengan pintu, seolah siap menghadapi apapun yang datang. Ketegangan makin menjadi ketika tak satu pun dari mereka mampu berpikir jernih. Sarah berusaha menenangkan Aris agar tidak gegabah, tapi Aris menegaskan bahwa mereka juga tak bisa hanya berdiri diam di sana. Perselisihan mulai muncul hingga akhirnya Nadia, yang dari tadi hanya diam, bicara dengan suara pelan namun tegas. Ia mengingatkan agar tidak membuat suara atau keributan, karena hal itu bisa saja memancing makhluk itu datang kembali. Keheningan menyelimuti ruangan dengan begitu pekat, menyisakan hanya suara napas yang terdengar pelan di antara dinding-dinding yang membisu. Citra duduk bersandar, tubuhnya bergetar hebat sembari memeluk lututnya erat-erat, mencoba meredam tangis yang hampir meledak. Di sudut lain, Fikri berdiri terpaku di dekat jendela, menatap gelap yang pekat di luar, dengan wajah yang tak biasanya, misterius dan penuh pikir. Di tengah ketegangan itu, Sarah akhirnya mengambil kendali. Ia mengingatkan mereka agar tidak gegabah, sebab jelas ada sesuatu yang sedang mempermainkan mereka. Menurutnya, jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan menjadi bagian dari permainan mengerikan itu.
Aris menanggapi dengan nada dingin, mempertanyakan langkah selanjutnya. Sarah memandang mereka satu persatu, mencoba membaca gelagat dari masing-masing wajah. Ia menegaskan bahwa satu-satunya cara adalah keluar dari tempat itu, namun mereka harus tetap bersama, apapun yang terjadi. Keputusan akhirnya disepakati. Dengan langkah penuh kewaspadaan dan senter seadanya, mereka meninggalkan rumah tua itu. Meski jalanan desa itu terasa familiar, semuanya kini tampak asing dan mengerikan. Pohon-pohon besar berdiri di sepanjang jalan, seakan menjadi makhluk hidup yang mengawasi setiap gerak mereka. Udara malam makin menggigit, menusuk hingga ke tulang. Fikri mencoba mencairkan suasana dengan komentar ringan, walau terdengar dipaksakan. Ia merasa seolah desa itu punya pikiran sendiri. Bayu menyambung pelan, menyebut bahwa semua ini adalah kesalahan. Aris menyela dengan nada sinis, mengatakan bahwa menyalahkan keadaan tidak akan membawa mereka keluar dari situ. Ketegangan mulai meningkat hingga Sarah kembali menegaskan bahwa perdebatan hanya akan membuat mereka celaka. Fokus mereka harus tetap satu, keluar dari sana. Langkah kaki berat mendadak terdengar dari arah belakang. Mereka berhenti, saling menatap dengan ketakutan yang tak mampu disembunyikan. Citra nyaris berbisik, menanyakan apakah yang lain juga mendengarnya. Sarah mengangguk dan menggenggam lentera lebih erat. Suara itu semakin mendekat, berat dan menyeret seperti sesuatu yang tak wajar. Aris mencoba menantang dengan suara gemetar. Namun hanya keheningan yang menjawab. Tiba-tiba, Nadia membisikkan ajakan untuk berlari. Tanpa menunggu, mereka semua mulai berlari. Suara itu seperti mengejar, semakin keras dan mengerikan. Jeritan lelaki yang menyayat udara membuat mereka tersentak. Citra menjerit, namun Sarah menarik tangannya dan memaksanya terus berlari. Fikri bertanya panik hendak kemana arah mereka, dan Sarah hanya meminta agar mereka tidak berhenti. Akhirnya mereka tiba di sebuah persimpangan kecil. Napas terengah-engah dan keringat dingin membasahi tubuh. Sarah segera memastikan bahwa semua masih lengkap. Satu persatu disebut, Nadia, Citra, Bayu, Fikri. Tapi tidak ada Aris. Wajah mereka berubah panik. Fikri bersumpah bahwa Aris berada tepat di belakangnya tadi. Bayu mulai panik dan ingin kembali, namun Nadia memperingatkan bahwa kembali sekarang bisa lebih berbahaya. Di tengah ketegangan, Citra menunjuk ke tanah. Tangan gemetarnya menyorotkan cahaya senter ke arah jejak darah segar yang mengarah ke hutan gelap. Mereka semua menatapnya tanpa berani bergerak. Hingga akhirnya Fikri melangkah lebih dulu, menyatakan tekadnya untuk tidak meninggalkan Aris. Mereka menyusul perlahan, masuk ke dalam hutan yang kian mencekam. Pohon-pohon seolah bergerak, bayangan menari di bawah cahaya senter yang mulai redup. Angin dingin membawa bisikan yang terdengar seperti suara yang memanggil nama mereka. Citra mulai menutup telinganya, ketakutan. Sarah berusaha menenangkannya, walau dirinya pun dicekam rasa ngeri. Fikri tiba-tiba berhenti, wajahnya pucat. Di kejauhan, di antara pepohonan, berdiri sosok pria tua dengan tubuh hangus terbakar. Aroma gosong menyengat menyiksa indera penciuman mereka. Sosok itu diam namun penuh kebencian dalam pandangannya. Dalam sekejap, ia menghilang. Fikri panik, mencoba meyakinkan yang lain bahwa apa yang ia lihat nyata. Sarah mengingatkan agar mereka terus berjalan. Di ujung jejak darah, mereka menemukan pakaian Aris yang berlumuran darah, namun tubuhnya tak ada. Hanya sunyi dan hutan yang menyelimuti. Bayu terduduk lemas, dan Citra mulai menangis. Nadia dengan dingin berkata bahwa mereka harus pergi. Fikri menolak, merasa bingung arah mana yang harus diambil. Semua jalan yang tadi mereka lewati kini terlihat asing. Lalu Nadia menyebut tentang seseorang, Mbah Wirya. Ia sudah bertobat saat warga menuduhnya menjadi penyebab kematian karena tumbal. Padahal kenyataannya, semua warga meninggal karena wabah.
Sarah bertanya dari mana Nadia tahu semua itu. Jawabannya mengejutkan, ia melihat sendiri kejadian itu. Bahkan cucu satu-satunya Mbah Wirya pun meninggal karena penyakit yang sama. Mereka sadar, satu-satunya cara adalah menguburkan jasad Mbah Wirya agar arwahnya tenang. Meski ketakutan, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa terkutuk itu. Di tempat pembakaran, mereka menurunkan jasad yang kini hanya berupa tulang belulang. Mereka menyucikan sebisanya dan membungkus jasad itu dengan sarung sederhana. Lalu mereka menguburkannya di desa itu, mengirim doa agar arwahnya mendapat ketenangan. Di tengah doa, tiba-tiba suara Aris terdengar memanggil mereka dari balik pohon. Tak lama, suara-suara dari luar desa pun terdengar memanggil nama mereka. Puluhan kunang-kunang muncul dan diam di udara, seolah memberi petunjuk jalan keluar. Mereka mengikuti cahaya itu, berlari hingga tersungkur, sampai akhirnya mereka keluar dari desa. Senter-senter warga menyambut mereka. Paman Teja memeluk Aris dengan penuh haru. Ternyata, mereka telah hilang selama 5 hari. Paman dan warga telah mencarinya sejak hari kedua. Aris sebelumnya hilang di dalam desa dan ketika dicari, malah yang lain ikut tersesat. Warga bertanya bagaimana mereka bisa keluar. Sarah menjelaskan bahwa setelah mereka memakamkan jasad yang terikat di pohon, mereka akhirnya bisa keluar. Warga mengangguk, sebagian terdiam. Di balik rasa ngeri, ada juga rasa syukur mendalam. Liburan ini menjadi sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan, sebuah perjalanan yang nyaris merenggut nyawa mereka semua.